Baik, kita mulai. Baik, dengan Ya. surat 6 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 57. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, yaitu Al-Quran, dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukankah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangan? Ini kan sejarahnya. Nabi Muhammad kan diberikan wahyu oleh Allah, yaitu Ya. Al-Quran. Lalu ada orang yang menentangnya dan menantang, ayo kalau memang kamu benar turunkanlah azab itu, kan begitu ya. Ya. Tapi kan setiap azab atau ketetapan kan bukan kewenangan Nabi Muhammad yang memberikan, tapi nanti Allah lah yang akan menurunkan, kan begitu. Ya. Tapi ya kan memang orang-orang kafir itu akan selalu menantang seperti itu. Ayo kalau kamu benar silahkan turunkan. Kan selalu itu kaum-kaum yang terdahulu itu, Pak. Ya. Nah, jadi azab itu tidak bisa disegerakan, tidak bisa dipercepat, tergantung hanya Allah lah yang menetapkan itu. Nah, terus Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. nah, jelas ya, apapun Ya. itu, keputusan apapun, azab turun atau kapan. Kan kadang-kadang ini penguasa zolim, kapan azab disegerakan. Itu kan memang hanya hak Allah saja yang kapan Ya. mematangkan. Terus, Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. nah saya ambil poin di sini, Pak. Allah setiap nanti menetapkan suatu hukum atau menetapkan suatu kejadian itu, berarti kan Allah sudah memutuskan bahwa itu adalah keputusan yang terbaik. Ya. Jelas nggak, Pak? Ya. Nah, Betul. saya mau kejar di keputusan yang terbaik. Berarti setiap keputusan kalau kita imani bahwa apapun yang kita kejar nanti, Pak Eko ikhtiar seperti apapun, usaha seperti apapun, kan tetap hak Allah untuk memutuskan kan, Pak? Betul? Iya, betul. Terus Allah mengatakan apa itu keputusan apa? Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Nah, sekarang tinggal Garis bawah ya, ya, terbaik. seberapa mengimani. Kalau Ya, terbaik itu kan nggak ada yang lain kan, Pak? nggak Betul nggak? ada. Betul, Dan. Logikanya, kalau manusia meyakini ayat ini, apapun keputusan yang Allah berikan, mau sesuai atau tidak sesuai ya. Kalau sesuai sih nggak usah dibicarakan ya. Nah, Tapi ketika, betul. tapi ketika keputusan itu tidak sesuai, tapi tetap menurut Allah di surat 656 ayat 57 ini terbaik, ya mau apa kan? Iya. Tinggal seberapa yakin Bapak Ibu terhadap setiap ketetapan Allah tuh dalam memutuskan itu pasti yang terbaik gitu. Iya. Ini yang kadang-kadang dilupakan orang. Makanya Yang di sini kan perlunya iman tuh kan di sini, Pak. Kenyataan mengatakan A gitu kan, Ya. tapi Allah menyuruh kita meyakini sesuatu itu tetap B, misalnya yang terbaik kan gitu. Ya. Makanya di dalam teori takwa Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 kan kitab Al-Quran tidak ada keraguan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Iya. Poin yang pertama adalah beriman kepada yang goib, meyakini sesuatu meskipun itu anggaplah tidak sesuai, meskipun kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi Allah hanya menunggu keyakinan kita, keimanan kita terhadap keputusan-keputusan yang Allah tetapkan. Jadi sebenarnya manusia kecewa itu karena tidak yakin bahwa itu keputusan yang terbaik kan, Pak? Iya, betul. Kira-kira kalau kita sudah tidak yakin terhadap keputusan Allah yang terbaik, itu sama Allah kira-kira bermasalah nggak nantinya, Pak? Masalah. Nah, harusnya Bapak Ibu lebih panjang berpikirnya. Daripada masalah dengan Allah, lebih baik kan kita benar-benar terima saja kan, Pak, dengan keyakinan bahwa itu yang terbaik kan, Pak? Terbaik, iya. Harusnya konsentrasi Bapak Ibu itu bukan pada keputusannya, pada akhlak Bapak Ibu saat menerima keputusan itu. Karena Allah sudah menyampaikan bahwa itu keputusan yang terbaik. Memang mungkin nggak sama, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan biasanya Allah membuat hal seperti itu hanya ingin menguji. Tetap dia itu yakin, tetap beriman kepada keputusan Allah, atau kecewa karena mengikuti hawa nafsunya. Dan setan iblis mengerusak dari situ sebenarnya. Iya. Gitu.
Paham ini? Ya, Eko? ya. Jadi tetap apapun harus sekarang yakin yang terbaik ya, Tet, ya. Di Suka Al-Quran. nggak suka, Pak? Suka. Karena sebenarnya kan pertanyaan saya simpel, Pak Eko. Semua keputusan Allah itu terbaik nggak? Terbaik, Tet. Oke, betul ya? Ya, Kan baik tidak baik itu karena hawa nafsu kita saja kan menganggap itu kan. iya. Kalau keputusan Allah kan semuanya baik. Baik. Kejadian yang Allah izinkan juga semuanya baik. Hmm. Cuman masalahnya kita punya hawa nafsu, kita berpikir seakan-akan itu tidak baik. Kan itu menurut hawa nafsu kita. Iya. Padahal sudah jelas-jelas bahwa kita tuh diciptakan oleh Allah untuk menghormati atau mengikuti apa yang Allah inginkan. Makanya Iya. ketika orang-orang, misalnya orang-orang kafir atau orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Al-Quran tuh, ayo mana kan begitu kan? Di lima Hmm. 58-nya coba Pak Eko baca. Kalau di 58 ya, Tet. kalau di 58-nya kalau Ya. diputuskan selesai udah nggak ada lagi perdebatan kan gitu. Coba. Ya. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya. Ini kan nantang ya Pak ya. Ya, Terus tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. ya kan langsung aja diazab langsung selesai. Terus Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. kan intinya kan benar kan. Jadi segala sesuatu itu memang bukan berdasarkan hawa nafsu kita. Baik atau buruk itu kan bukan karena hawa nafsu kita, tapi baik atau buruk itu berdasarkan ketetapan yang Allah tetapkan di situ. Lalu kita berpikir, kita meyakini selesai sebenarnya, Pak. Iya. Hmm. Jadi intinya goalnya itu bukan apa yang kita inginkan. Goalnya itu adalah apa yang Allah tetapkan. Dan saat Allah tetapkan, kondisi jiwa kita, kondisi nafsu kita tuh menyesuaikan mengikuti apa yang Allah inginkan atau tidak gitu loh. Makanya Hmm. waktu cerita kasus Nabi Yakub coba ya di surat 12 ayat 67, Pak. 12 ayat 67. Surat Yusuf ayat 67. Ya kan coba ya Nabi Yakub kan silakan. Misalnya waktu Dan menyuruh dia anak-anaknya kepada Yusuf. Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Oke, kan supaya nggak ditangkap lah ini ceritanya. Terus, Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah." nah coba ya meskipun Nabi Yakub sudah berikhtiar supaya anak-anaknya berpencar biar tidak Ya, satu. Ini terus, keputusan itu hanyalah bagi Allah. hmm, Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. nah coba Diulang-ulang ya. perhatikan. Ngerti nggak Pak Eko maksudnya? Jelaskan, Tan. Oke, jadi gini. Nabi Yakub tuh bertawakalnya dari awal atau pas akhir saja? Dari awal. Dari awal. Dia Ya. anak-anaknya, ayo berpencar lewat pintu manapun supaya kalau ditangkap satu nggak ditangkap semuanya kan waktu itu Ya. pengambilan jatah makanan lah gitu kan. Tapi dia ngerti tidak dapat meskipun kita sudah berikhtiar seperti apapun, kalau nanti keputusan Allah atau takdir Allah itu menetapkan yang kita tidak inginkan itu pun terjadi, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia bilang, pokoknya saya berserah diri kepada Allah, bertawakal terhadap nanti keputusan apapun. Makanya kemarin saya sempat menjelaskan tawakal itu kan bukan hasil yang kita dapatkan. Tapi tawakal itu adalah, sebentar, baik, hidupin lagi. Oke, Ya. tawakal itu adalah sikap kita saat menerima keputusan yang nanti Allah tetapkan. Apakah saat kita menerima keputusan Allah tuh kita dengan bisa menerima dengan ikhlas atau misalnya dengan berserah diri atau kita kecewa terhadap apa yang Allah putuskan. Jadi goalnya itu bukan dari hasil yang kita dapat, Pak. Karena kan kalau hasil memang sudah urusan Allah. Iya. Goalnya itu saat kita menerima keputusan itu. Apakah kita secepatnya bisa ikhlas ridho terhadap keputusan Allah atau tidak? Iya, Jadi iya.
Sebenarnya kalau dipikir, semua orang tuh tahu kita tuh tidak bisa menentukan hasil, hanya Allah yang bisa memutuskan, itu semua orang tuh tahu, Pak. Iya. Tapi kenyataannya, karena memang dari awal, niat awal kita ikhtiar itu selalu salah niat, yaitu ingin supaya hasilnya sesuai, ini yang menjadi Iya. sulit, gitu loh, Pak. Itu sepertinya ya Ted, spontan gitu. Betul, dan Ingin itu harus diperbaiki kan. Karena eh, selama ini kan orang tuh hanya mengejar hasil itu harus sesuai dengan keinginannya. iya, Sedangkan dia lupa takdir Allah itu pasti ada. Dan Allah menetapkan suka-suka Allah. Dan memang dia keinginan Allah apa terhadap keputusan yang nanti ditetapkan. Kan begitu kan? iya, betul. Karena setiap keputusan itu menjadi ujian buat kita. Kita tetap taat kepada Allah atau tidak. Kan gitu. Coba 42 ayat 10, Pak. Iya, 42 ayat 10. Jadi kalau orang mengerti tawakal, artinya nggak ada kekecewaan di dalam proses apapun keputusan Allah. Surat Asy-Syura ayat 10. Mm-mm. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, Oke, sesuatu ya. ya, Terus, keputusannya terserah kepada Allah. nah kan kalau kita udah Hmm. tahu bahwa setiap ikhtiar yang kita usahakan pun akhirnya keputusannya kembali kepada Allah. Ya kalau kita kecewa kan aneh, Pak. Kecuali Iya, kita tidak mengerti ini kan. betul. Ya kan, Iya, misalnya Pak Eko melakukan ikhtiar apa, usaha apa. Kan tugas kita hanya berikhtiar semaksimal saja iya, kan. Dan iya, kita tahu nanti harusnya kita tuh mempersiapkan kalau nanti keputusannya sesuai tidak sesuai, ya nggak ada masalah. Yang penting saat nanti keputusan terjadi, sikap kita terhadap keputusan itu benar gitu loh, Pak. hmm, iya, tuh. Bukan bukan berharap keputusan itu nanti sesuai atau tidak sesuai karena kita kan nggak bisa ke ranah sana, Pak. Iya, Sehingga pas pukulan keputusan itu tidak sesuai pun kita nggak terlalu kecewa, ya biasa saja karena kita mengerti itu keputusan Allah semua kan. iya, iya. Dan tadi di surat 657 kan keputusan Allah yang terbaik. Terbaik. Nah, berarti ketika kita kecewa, berarti kan seakan-akan menolak sesuatu yang terbaik atau merasa itu tidak baik kan. Mm-mm. Maka prasangka kita kepada Allah berbeda, akhirnya wassalam kan. Iya, iya, iya. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi yang jadi masalah itu bukan keputusannya, prasangka kita kepada Allahnya. Karena kalau prasangka kita kepada Allah menjadi buruk atau tidak baik, sama saja dengan golongan yang 48 ayat 6. Coba. Iya. 48 ayat 6. Karena yang ditunggu tuh posisinya di situ. Ya. Surat Al-Fat ayat 6. Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Mm-mm. Dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Mm-mm. Yang berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, kan jadinya begitu kan, Pak? Iya. Itu ya, Ted, ya. Coba Pak Eko bisa bayangkan, kita menerima keputusan, terus tidak sesuai, terus hawa nafsu kita mengatakan kecewa terhadap keputusan Allah. Lalu menganggap Allah meninggalkan dia, tidak menolong dia. Kan ini bahaya ya. Iya. Padahal saat diputuskan pada saat itu tetap yang terbaik. Makanya kan ilmu, keyakinan, keimanan di situ kan penting, Pak. Makanya Betul. bertawakallah dari awal, mulai ikhtiar sampai nanti akhir. Bahwa dia tuh sadar seperti cerita Nabi Yakub yang tadi kan di surat Iya. 12 ayat 67 tadi kan. Iya. Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya berpencar, jangan satu pintu untuk meminta sumbangan makanan itu yang kepada Nabi Yusuf karena dia takut tertangkap anak-anaknya dan menyaminya. Tapi setelah itu dia mengatakan, tapi saya pun tidak bisa menghindar dari takdir Allah. Hmm. Jadi dari awal tuh dia sudah tahu bahwa apa yang dia ikhtiarkan itu dia hanya sebatas ikhtiar maksimal. Iya. Iya. Tapi keputusan apapun dia sudah bertawakal kalau apapun itu tetap itu yang terbaik. Nah, sebenarnya untuk kita sendiri dalam menjalani kehidupan, kalau kita benar-benar mengimani ini kan nggak ada kekecewaan kan, Pak? Iya. Betul. Nah, sudah kalau gitu apa yang perlu dikecewakan? Toh juga tetap kecewa pun tidak bisa dirubah kan, Pak? Iya. Nah, Iya. kalau Bapak Ibu tahu keputusan Allah tidak bisa dirubah, kenapa masih buang-buang waktu terhadap kecewa terhadap sesuatu yang tidak bisa dirubah kan? Iya. Coba 17 ayat 77. Iya. 17 ayat 77. Hmm.
Surat Al-Isra. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau. Terus? Dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Nah, terus ngapain kita kecewa kalau udah jelas-jelas keputusan itu tidak akan bisa berubah kan, Pak? Iya. Tapi kebanyakan kecewa, Tat. Ya karena mungkin tidak paham, ilmunya tidak tahu, hawa nafsunya mendorong itu terus-menerus kan? Iya, masih hawa nafsunya ya. Padahal kalau kita sudah mengerti itu, ya sudah, tugas kita dari awal sampai akhir itu bertawakal secepatnya. Agar apapun itu, jadi kita ngikuti aja. Hawa nafsu kita tuh menyesuaikan dengan apa yang Allah inginkan. Ya kan, makanya ujung-ujungnya di dalam ikhtiar kita, di dalam menjalin ikhtiar, kan nafsu yang dirahmati kan, Pak? Iya. Coba 12 ayat 53. 12 ayat 53. Karena awalnya kita kecewa karena kita tidak tahu ilmunya. Terus setelah itu kan ujungnya mengikuti dan menyesuaikan keinginan Allah. Coba. Surat Yusuf ayat 53. Dan kamu tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Nah, mendorong kejahatan bagi yang tidak tahu, bagi yang tidak bertawakal di awal kan gitu kan, akhirnya kecewa. Nah, terus kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Kecuali keinginan kita menyesuaikan dengan keputusan atau ketetapan Allah yang Allah tetapkan. Kenapa? Kita sadar ketetapan Allah tidak bisa dirubah. Allah juga memberikan ketetapan yang terbaik. Sudah kan, berarti tinggal manut, ikuti, taat kepada Allah, sampai Allah mengatur yang terbaik untuk diri kita kan, Pak? Betul. Iya, Pak. Jadi sebenarnya masalahnya di mana, Pak? Kenapa muncul masalah terus ya, Pak? Berarti titik-titiknya nanti Allah itu akan mendidik kita sampai benar-benar keinginan kita itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Atau menuju nafsu yang dirahmati. Kalau sudah hidup kita itu sesuai dengan keinginan Allah, ya selesai sudah gitu loh. Iya. Betul. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Nah, ada pertanyaan Pak Eko? Hari ini judulnya keputusan yang terbaik. Alhamdulillah. Ya. Ingat terbaik di garis bawah ya tadi. Ya, oke. Kalau bagi yang terlambat nanti seperti biasa saya share rekamannya supaya bisa paham tentang apa yang disampaikan. Tapi intinya beginilah. Kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa nanti Allah menetapkan apapun itu pasti yang terbaik, sudahlah. Dari awal tuh Bapak Ibu cuman sudah membatasi diri bahwa pokoknya tugas saya hanya ikhtiar maksimal, perencanaan, target silahkan. Tapi dari awal sudah hatinya itu bertawakal kepada Allah. Apapun yang Allah putuskan nanti takdir Allah ditetapkan bahwa kita tetap yakin bahwa itu yang terbaik. Lalu yang kedua ingat, goalnya itu bukan hasil sesuai tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Goalnya itu saat kita menerima hasil itu, apakah kita bisa ikhlas ridho secepatnya terhadap keputusan Allah atau tidak. Akhirnya kalau mulai terlatih ke sana, ujung-ujungnya keinginan kita insya Allah akan sesuai dengan keinginan Allah. Kan begitu aja sebenarnya. Ya. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Ya gimana Bu? Ini Ustaz, kalau ketika kita mendengar kajian Ustadz ini kan rasanya entengnya semua Ustadz. Harus. Harus. Ya, tapi merujuk ke surat Yusuf nih Ustadz ya, pastilah keputusan Allah tuh yang terbaik. Itu sudah pasti ya Ustadz, kita berwakal. Jadi cara membawakan diri itu biar masuk ke terawak cepat-cepat. Kadang-kadang kan ketika ada persoalan kita yang muncul tuh hasil juga yang kita harap kadang-kadang. Tapi udah beransur lah Ustadz setiap kajian Ustadz nih kan. Cuma namanya kita ini kan maunya kita tuh kan gimana ya, sesuai dengan surat Yusuf ayat 7 ini kan, ketika ada persoalan udah kita tawakal. Gimana membawa diri cepat-cepat gitu Ustaz? Ya ini kan masalah kebiasaan Bu. Sekarang Ibu menjalani hidup berapa lama, terus Ibu ngaji ketemu saya pun berapa lama, kan ini juga masih jauh kan komparasinya kan. Misalnya Ibu sekarang baru ketemu ini setahun yang lalu, terus hidup kita 60 tahun kemudian lalu kan, namanya. Iya betul Ustaz. Jadi, intinya perubahan kebiasaan saja. Karena sebenarnya kalau
insya Allah ya kalau jamaah mulai mau merubah perilaku sikap kita mengikuti Al-Quran tuh lama-lama juga akan terbiasa dan menjadi kebiasaan. Makanya goal saya kan yang penting mulai menjadi kebiasaan aja dulu gitu para jamaah tuh. Misalnya selama ini mungkin tawakal di akhir, tapi sekarang berserah diri kita mulai dari awal. Nah ini kan sebenarnya merubah kebiasaan mindset itu. Ya memang harus alhamdulillah Ustaz, tapi alhamdulillah ya Ustaz ya, namanya nama belajar ya Ustaz ya. Sejak ikut kajian Ustadz ini rasanya ya emang agak cepat juga kembali kita tawakalnya tuh. Cuma kadang namanya kita belajar kan kepinginnya instan juga, ini cepat, itu nafsu juga Ustadz ya. Jadi mikirin hasil lagi kan jadinya kan? Iya betul. Iya. Oke, insya Allah Ustadz. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz, sangat bermanfaat nih Ustadz. Yaudah kalau gitu terima kasih Bapak Ibu. Ya. Pak Oke sebentar Pak Oke. Oh iya silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Oke. Saya tuh pertanyaan yang selalu saya tanyakan. Salah nggak gitu di hati saya tuh. Dengan kepulangan Mas Agung ya. Itu ada kadang-kadang ada perasaan waktu menjelaskan tentang doa kita yang dikabulkan. Ada perasaan saya tuh, berarti saya tuh salah, berarti saya tuh banyak salah dan Mas Agung juga banyak salah gitu, sehingga Allah tidak mengabulkan doa kami. Tapi dengan penjelasan ini, dan saya alhamdulillah sudah menerimanya dengan ikhlas ya, dari ketentuan Allah yang terbaik bagi saya, bagi Mas Agung, bagi anak-anak semua gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ini saya mendapatkan di hari ini. Penjelasannya ya. Kemarin itu ada perasaan waktu kok doa kita nggak terkabul itu adalah ada sesuatu yang salah dengan kita gitu. Tapi dengan penjelasan ini terima kasih. Benar. Ya sama-sama boleh nanti insya Allah. Jadi gini ya Bapak Ibu ya, saya jelaskan ya. Kan orang itu biasanya fokusnya itu pada keputusannya sesuai atau tidak sesuai, kan begitu sebenarnya. Iya. Hal yang Allah inginkan itu bukan pada keputusannya, tapi pada saat kita menerima keputusan itu. Kalau keputusan kan memang sudah konstan tetap, sudah mau nggak mau kita harus menerima itu. Nah, ujian dari Allah itu adalah saat menerima keputusan itu, kita tuh bersikap seperti apa? Menyesuaikan dengan keinginan Allah atau tetap mengikuti hawa nafsunya. Betul, Bu. Jadi memang orang itu berat itu sebenarnya bukan pada keputusannya. Kalau keputusannya kita mau protes mau apa juga itu terbaik dan sudah terjadi. Yang menjadi berat itu karena kita belum siap. Konsentrasi kita itu kita tidak konsentrasi pada saat kita menerima keputusannya. Kan kita taat tidak taat itu dilihat dari saat hati kita menerima keputusan itu kan, Pak. Yang tadi di surat 48 ayat 6 kan, bahwa orang kadang-kadang sampai berprasangka buruk kepada Allah. Kadang-kadang akhirnya nggak yakin, nggak percaya kepada takdir Allah. Ini kan repot sih. Iya. Gak apa-apa. Memang semua proses perjalanan kehidupan ini suka nggak suka kita harus jalani ya. Tapi intinya sekarang berkonsentrasilah pada akhlak kita saat menerima keputusan, bukan keputusan itu sesuai atau tidak. Nah ini penting sebenarnya. Jelas ya? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Oh, waalaikumsalam. Ya, maaf ini menanyakan lagi, misalnya seperti yang tadi Ustaz katakan kan, kita bagaimana menerima keputusan Allah itu dengan ikhlas. Betul. Boleh nggak kita ketika untuk menghadapi itu biar kita nggak kecewa, kita bersiap diri untuk menerima keputusan itu dengan misalnya membayangkan mungkin keputusannya mungkin seperti ini nanti hasilnya mungkin atau seperti A atau B gitu, boleh nggak Ustadz? Oke, atau pertanyaan saya rubah. Kira-kira kalau Ibu membayangkan itu tuh tujuannya apa? Misalnya biar bisa menghadapi kenyataan gitu loh Ustadz. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang kedua, apa sebaiknya lebih baik nggak konsentrasi saja, di ikhtiar maksimal saja? Kan atau Ibu mungkin poinnya adalah siap menerima keputusan apapun ya, begitu ya mungkin ya? Iya. Nah, silakan kan tadi cerita Nabi Yakub di surat 1267 pun kan Nabi Yakub tetap berencana kepada anak-anaknya supaya tidak tertangkap itu
Tapi dia sadar. Tapi kamu ingat ya, kita pun tidak bisa lari dari takdir Allah ketika Allah mentakdirkan apapun keputusan itu. Jadi memang dari awal, Bu, tawakal itu harusnya dari awal. Berserah diri itu harusnya dari awal. Cuman karena manusia tidak paham, kadang-kadang berserah diri itu setelah mentok, setelah nggak dapat, baru berserah diri. Itu sebenarnya telat, Bu. Nah, ini kan merubah kebiasaan. Jadi yang benar tuh berserah diri itu dari awal. Karena kita mengerti bahwa apapun yang kita usahakan tetap keputusannya Allah yang menentukan gitu loh. Ya, Bu ya, guys ya. Ustaz, makasih banyak. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak dan Ibu. Insya Allah nanti rekamannya saya share supaya lebih jelas ya. Ya. Mohon maaf, dan kajian dadakan memang saya nggak bisa prediksi kapan waktunya. Jadi siap-siap aja pokoknya setiap hari. Siap. Baik. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.